Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Elisa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline usai pesta sabu-sabu bersama 3 orang rekannya, oknum kades di Lahat ditangkap polisi. Dari Lahat melaporkan, seorang oknum kades di Kabupaten Lahat ditangkap petugas Satnes Narkoba Polres Lahat usai pesta sabu-sabu. Oknum kades itu diamankan bersama 3 orang rekannya pada Selasa 10 Desember 2024 siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Para tersangka yang diamankan itu yakni Tambang Hidayat 47 tahun, oknum kades Tanjung Tebat, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Sedangkan ketiga rekannya yakni Iis Susanti 29 tahun, warga Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Riko Pranata 28 tahun, warga Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Lalu, Lukman 33 tahun, warga Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Keempat pelaku kita amankan setelah menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkoba dan sering ada pesta sabu di lokasi tersebut, kata Kapolres Lahat, AKBP God Parlaso Sinaga SIK, melalui Kasubsi Penmas Aibtu Lispono SH, Rabu 11 Desember 2024. Pihak yang menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkoba yang sering terjadi di Jalan PSD, Kelurahan Bandar Agung, sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu. Kasatgas Narkoba Polres Lahat, AKP Hairudin SH, memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyidikan dan penangkapan. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti yang diduga kuat terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka ditangkap di dalam rumah tersangka IS. Usai memakai narkoba, ternyata salah satu tersangka ialah oknum kades, ungkapnya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline pelaku curanmor di organ ilir tak berkutik di hadapan mertua saat ditangkap tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu. Dari organ ilir melaporkan, pelaku curanmor di organ ilir tak berkutik di hadapan mertua saat ditangkap tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu. Dua pelaku yang berhasil dibekuk ini tidak berkutik ketika ditangkap oleh tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu. Kedua pelaku yakni Ilham 32 tahun, warga Desa Sri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, dan Supadi 47 tahun, warga Desa Talang Saleman, Kecamatan Payaraman. Kapolsek Tanjung Batu, Ibtu Yusri Meriansa mengungkapkan, kedua pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor di parkiran Full Rayon 3 PTPN 7 Cinta Manis. Pencurian sepeda motor itu dilakukan kedua pelaku pada 7 Desember 2024 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat di parkiran Full Rayon 3 PTPN 7 Cinta Manis, Dusun 1 Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Penangkapan kedua pelaku ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung Batu bersama Kanit Reskrim, Bribka Prayuda Wibowo serta tim Rimau Batu Polsek Tanjung Batu. Kapolsek memaparkan bahwa penangkapan pelaku curanmor ini berawal dari laporan korban Wahyudi Utomo, 44 tahun, karyawan PTPN 7 Cinta Manis. Laporan korban tercantum pada LP-B-28-12-2024 Sumsel-RSOI-Sek-TGB tanggal 7 Desember 2024. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline 2 warga Prabu Muli disandra 6 perampok bersenpi saat menggasak trafo PLN di Jalan Perkebunan Sawit. Dari Prabu Muli melaporkan, 2 orang warga kota Prabu Muli disandra oleh 6 perampok menggunakan senjata api saat menggasak trafo milik PLN. Para perampok itu beraksi di Jalan Pertamina, tepatnya di Pal 10, kawasan perbatasan Desa Karangan, Rambang Senuling, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli. Dari pantauan di lokasi yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota tersebut, trafo yang terpasang di tiang listrik PLN yang berada di pinggir Jalan Perkebunan Sawit warga itu sudah terputus. Kerangka trafo tergeletak tak jauh dari tiang, sedangkan isinya berupa tembaga dan lainnya sudah kosong alias hilang dicuri. Ditemukan pula tangga yang dibuat dari kayu serta tongkat kayu yang digunakan pelaku saat beraksi. Juga tali berwarna kuning yang masih terpasang di tiang PLN diduga sebagai safety saat pelaku beraksi. Erwin 29 tahun, salah satu penjaga kebun yang ditemui di lokasi menyebutkan kejadian pencurian trafo PLN terjadi pada Senin 10 Desember 2024 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat lalu.
Semalam terjadi mati lampu sejak sore dan saya bersama teman saya Rizky lagi santai di dalam pondok, katanya. Tak lama kemudian, dia mendapati telepon dari penjaga keamanan untuk melihat trafo yang ada di depan kebun, mengingat trafo yang tak jauh di kebun tersebut yakni di Pal 9 sudah dicuri seminggu sebelumnya. Tak lama kemudian, datanglah 4 orang laki-laki menggunakan masker mengendarai satu unit mobil Toyota Innova warna hitam yang diparkirkan di pinggir jalan di depan kebun. Para pelaku yang merupakan laki-laki tersebut mendekati dirinya dan langsung menyuruh untuk mematikan senter. Menggunakan bahasa khas Belida, mereka menyuruh kami mematikan senter dan meminta kami duduk mantap di dekat pohon kelapa, ujarnya. Saat ditanya ada perlu apa, Erwin mengaku orang tersebut tak banyak bercerita dan hanya menyuruh dia bersama temannya duduk. Duduk mantap-mantap, kami mau ambil hak kami, sebutnya menirukan perkataan pelaku. Saat warga tadi mempertanyakan hak apa, dua pelaku kemudian langsung menunjukkan pistol ke arah kening sehingga dia bersama temannya terdiam kaku. Sekitar 2,5 jam dia bersama Rizky disandra dan ditodongkan pisau oleh 2 orang pelaku, sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil menurunkan trafo dari tiang PLN dan datang pula 2 pelaku lain mengendarai sebuah sepeda motor dengan membawa tangga dan tongkat kayu. Ada sebanyak 6 orang, 4 pakai mobil, yang 2 orang datang pakai motor membawa tangga dan tongkat kayu, ungkapnya. Setelah mereka beraksi, dia dan temannya pun langsung dilepaskan para pelaku tadi. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat sebelum kejadian, datang laki-laki mengendarai motor ke kebunnya dengan alasan mau meminjam alat. Mau pinjam kunci 10, tapi saya bilang tidak ada, hanya ada kunci Inggris, sebutnya. Ketika itulah saksi tadi mengaku sejak saat itu dia merasakan hal yang tidak enak karena belum pernah melihat orang tersebut. Sementara, manajer PLN ULP Prabu Muli gak masih berani membenarkan bahwa adanya trafo PLN yang hilang dicuri di Pal 10. Kami mendapatkan informasi setelah selesai karena penunggu di sini ternyata diancam. Kami sudah dapat laporan ada warga yang diancam dan pelaku mencuri trafo. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebutnya di lokasi kejadian. Pihaknya juga akan melakukan upaya preventif dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan Kamtibmas. Selain itu, juga akan berkoordinasi dengan camat dan lurah serta melakukan sosialisasi untuk melakukan pencegahan di tempat yang rawan supaya kejadian serupa tak terulang lagi. Pihaknya juga menghimbau masyarakat jika ada kegiatan di lingkungan PLN yang mencurigakan bisa menghubungi call center 123 atau aplikasi PLN Mobile. Tidak hanya merugikan PLN, tapi juga merugikan masyarakat yang akan terdampak padam listrik yang cukup lama karena dicuri dan penggantian trafo, sebutnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.